Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono meyakini Suharso Monoarfa memiliki jiwa besar menerima kenyataan soal hasil Mukernas yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun saat ini sedang saling berseberangan, Mardiono optimis Suharso akan tetap bersama P3 dan berjuang di pemilu 2024. Tak butuh waktu lama bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan perubahan struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menkumham Yasona Lawli pada Jumat 9 September 2022 telah menandatangani hasil musyawarah kerja nasional P3 di Serang, Banten yang menetapkan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum P3 menggantikan Suharso Monoarfa. PLT Ketum P3 sekaligus anggota One Team Press Muhammad Mardiono meyakini Suharso akan berjiwa besar dan akan bergandeng tangan bersama hingga pemilu 2024. Suharso di mata Mardiono merupakan tokoh P3, mentor sekaligus guru politik. Semua kader partai akan selalu menghormati dan memberikan penghargaan yang besar atas jasanya kepada P3. Kita sudah mulai mendaftar kepada KPU, saat ini kita sedang melengkapi seluruh dokumen-dokumen kelengkapan itu. Itu tentu saya yakin beliau Pak Suharso tentu akan berjiwa besar dan kembali akan bergandeng tangan dengan kami semua ya untuk mengawal sampai pemilu 2020. Ketua DPP P3 Kubu Suharso Saifullah Tamliha merespon surat keputusan Kemenkumham soal pengesahan Muhammad Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3. Ia menyebut keputusan itu masih dikonfirmasi ke pihak Kemenkumham apakah SK itu resmi atau tidak. Saiful mengakui hingga kini pihaknya belum menerima secara fisik surat pengesahan Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyampaikan proses verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024 termasuk berkas dari P3 tetap berjalan. Komisioner KPU Idam Holik menyatakan bila ada parpol yang hendak mengubah dokumen pendaftaran yang sebelumnya telah mereka serahkan, maka parpol bersangkutan bisa melakukannya pada masa perubahan perbaikan verifikasi administrasi yang berlangsung 15 hingga 28 September 2022 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengungkapkan pihaknya meminta Kemenkumham untuk mempercepat proses pengesahan Muhammad Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3 sebab partainya tengah memasuki tahap verifikasi administrasi di KPU untuk pemilu 2024. Ya, bahwa proses penerbitan SK Menkumham ini termasuk cepat. Ya, karena kami memang mohon agar ini bisa dipercepat. Kenapa kok kami mohon agar dicepat? Karena kami saat ini, sebagaimana juga partai politik yang lain, itu sedang dalam proses verifikasi administrasi di KPU. Benarkah dengan SK Kemenkumham yang mengesahkan PLT Ketum P3 Mardiono akan segera mengakhiri konflik P3? Mengapa Menkumham Yasona Lawli begitu cepat merespon pelaporan kubu Mardiono dan benarkah sudah sesuai ADART partai? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas. Baik Mas Adi, kita tahu Selasa tanggal 6 September kemarin pelaporan ke Kemenkumham, lalu sudah diteken SK pada Jumat kemarin. Ini kan kalau kita lihat sangat cepat ya prosesnya dalam waktu 4 hari saja. Apakah ini wajar kalau menurut Anda Mas Adi? Ini menunjukkan bahwa kubu Mardiono relatif didukung secara mayoritas oleh struktur elit yang ada di P3, baik struktur di level DPP, DPW ataupun pada level-level di bawahnya ya Mas. Karena biasanya kalau kita mengacu pada undang-undang partai politik, jika ada konflik internal, maka pertama yang harus dipersoalkan dan diselesaikan itu ada di Mahkamah Partai. Saya melihat dan membaca, Mahkamah Partai pun juga menyetujui bahkan mengesahkan soal PLT Mardiono yang kemudian ditunjuk dalam Rakernas beberapa waktu lalu yang di Banten. Itu artinya Menkumham punya legitimasi politik ya, yang kemudian begitu cepat mengeluarkan SK Kemenkumham itu. Yang kedua saya membaca Pak Suharso dalam konteks ini terlihat
tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman struktur partai politik misalnya, dan lebih condong mayoritas mendukung Mardiono sebagai PLT. Ini menunjukkan bahwa Menkumham punya argumen yang kemudian secara administratif dan politik lebih menguntungkan Mardiono dan tidak ada resistensi dari internal. Cuman kan memang agak menjadi rumit ke depan kalau kemudian Soeharto ke depan kemudian memutuskan konflik ini pada ranah hukum, misalnya menggugat soal SK Kemenkumham itu pada pengadilan, seperti yang terjadi pada partai-partai sebelumnya yang terjadi konflik ya. Tapi kalau kemudian Soeharto menganggap ini selesai ketika SK Menkumham mengakui PLT Mardiono sebagai ketua umum, maka selesai pula konflik internal Partai P3 ini. Tapi itu tadi, dengan catatan Soeharto tidak memperpanjang persoalan ini pada ranah hukum dan menggugat SK Menkumham itu. Tapi sebenarnya bisa dibenarkan tidak percepat SK Kemenkumham ini demi alasannya perbaikan verifikasi peserta parpol? Tadi memang disebutkan bahwa kalau misalnya Suharto Monoarfa tidak melawan, artinya memang ini berjalan dengan lancar begitu kan proses perpindahan ketua umum ini. Tapi kalau dengan kubu Suharto masih melakukan pembelaan hingga saat ini, seperti apa nanti pandangan Anda? Yang jelas KPU nanti akan melihat siapa sebenarnya kepengurusan yang diakui secara legitimate yang berbasiskan dasar hukum, terutama SK Kemenkumham. Kalau nanti sampai konflik ini berakhir, sampai masa akhir 28 September misalnya saat verifikasi faktual, tidak ada SK lain di luar SK Mardiono, maka yang akan menandatangani dan mengesahkan soal verifikasi administrasi KPU itu adalah PLT Ketua Umum Mardiono, Mas. Jadi yang dilihat oleh KPU adalah soal SK terakhir yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Tapi nggak benar juga kalau kemudian SK Kemenkumham ini alasannya administratif, terutama untuk verifikasi administrasi ya. Mestinya kalaupun toh ada SK, karena memang sesuai dengan prosedur tata cara berkonflik sesuai dengan peraturan, misalnya sudah selesai di internal partai, karena Mahkamah Partai di mana tempat berkonfliknya internal itu juga menyetujui ternyata adanya Rakernas yang ada di Banten yang mengakui PLT Mardiono sebagai ketua umum menggantikan Soeharto. Kan ini yang mestinya didasarkan pada argumen-argumen hukum, bukan argumen-argumen politis misalnya soal verifikasi administrasi. Jadi yang dilihat oleh KPU itu soal SK terakhir tentang kepengurusan secara sah yang dikeluarkan oleh Menkumham. Apakah Mardiono ataukah tetap Soeharto? Kalau melihat kecenderungan saat ini tentu yang diakui adalah PLT Mardiono yang secara definitif diakui kepengurusannya, secara struktural diperbaharui tentu saja nanti dalam verifikasi administrasi yang saat ini sedang berlangsung di KPU ya Mas. Tapi kalau Anda lihat Mas Adi, pencopotan Suharto Monoarfa sebagai ketum P3 ini apakah sudah sah hanya dengan melakukan Mukernas Serang Banten kemarin? Karena kan kita tahu juga mungkin Suharto meyakini itu tidak sah. Kalau membaca secara politik tentu itu sah. Karena dihadiri oleh hampir mayoritas DPW, pengurus wilayah yang hampir mayoritas menghadiri acara Rakernas yang ada di Banten beberapa waktu yang lalu. Dan yang kedua, kalau kita melihat kecenderungan secara umum, nyaris tidak ada protes-protes dari struktur internal partai ya, yang kemudian memasang badan membela Soeharto dalam konteks bahwa Rakernas yang ada di DPW kemarin itu di Banten itu dianggap ilegal. Saya belum nemu satu argumen yang kemudian memprotes ataupun menggugat PLT Mardiono sebagai ketua umum menggantikan Soeharto. Itu menunjukkan bahwa samikna wa tokna, seluruh struktur P3 baik pusat ataupun daerah itu menyetujui dan mengesahkan, bahkan mengamini apa yang sudah dilakukan oleh Rakernas Banten beberapa waktu yang lalu yang kemudian meminta Mardiono sebagai PLT P3. Inilah yang saya sebut secara politik memang kecenderungan internal P3 lebih mendukung Mardiono sebagai PLT ketua umum ketimbang Soeharto. Tinggal nanti bagaimana Soeharto. Apakah ini akan dilanjutkan pada konflik pengadilan yang itu tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama dan ini tentu saja akan merusak instabilitas bahkan konsolidasi di internal P3 karena energi dua kubu ini akan habis bicara tentang bagaimana adu klaim soal siapa yang sebenarnya secara politik dan hukum legitimate dianggap mewakili suara P3 secara umum. Kalau kita ingat misalnya konflik konflik Partai Demokrat antara Muldoko dengan AHY itu waktunya cukup panjang, lebih dari setahun dan berdarah-darah saja. Tinggal nanti apakah Soeharto melakukan perlawanan balik atau justru menerima
PLT Mardiono sebagai Ya, kita penggantinya. akan lihat itu selanjutnya seperti apa. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.